Assalamualaikum sahabat, pasti gampang. Setelah kesulitan, pasti ada jalan terang. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang gadis desa bernama Maya yang mengalami kejadian tak masuk akal setelah merawat seekor orang utan di pedalaman Kalimantan. Semakin hari, tubuhnya berubah, dan desa mulai mencurigainya. Hingga akhirnya, ia harus memilih antara tetap hidup sebagai manusia, atau menerima takdir yang telah menantinya di dalam hutan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis salawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Mentari baru saja terbit di atas desa kecil di Kalimantan. Udara pagi masih sejuk. Suara burung dan gemericik sungai mengiringi hari. Maya melangkah ringan menuju hutan, membawa keranjang bambu di punggungnya. Ia sudah terbiasa mencari umbi dan tumbuhan liar untuk dijual di pasar. Langkahnya terhenti di tepi sungai yang jernih. Matanya menangkap bayangan di antara ranting-ranting yang bergoyang. Seekor orang utan duduk di sana, menatapnya dengan mata yang penuh arti. Orang utan itu tampak berbeda dari yang pernah dilihat Maya sebelumnya. Bulunya lebih lebat, matanya tajam, seolah memahami setiap gerakannya. "Kenapa kamu sendirian?" bisik Maya tanpa sadar. Orang utan itu tidak bergerak, hanya menatapnya dalam diam. Ia melihat luka kecil di kaki binatang itu. Darah mengering di bulunya. Rasa iba mengalir di hati Maya, membuatnya berjongkok perlahan. Dengan hati-hati, ia mengulurkan tangannya, menawarkan buah yang ia bawa. Awalnya, orang utan itu ragu, tetapi akhirnya mengambil buah dari tangan Maya. Maya tersenyum, merasa ada ikatan yang tak biasa dengan makhluk ini. Setelah beberapa saat, ia berdiri dan bersiap pergi, tetapi orang utan itu mengikutinya. "Kamu tidak bisa ikut aku pulang," ucap Maya pelan. Orang utan itu tetap berdiri di dekatnya, tidak bergerak. Hatinya bimbang, tetapi akhirnya ia berjalan pergi, berharap binatang itu tidak mengikutinya. Namun, saat ia menoleh ke belakang, orang utan itu masih berdiri di tempat yang sama, menatapnya tanpa berkedip. Malam itu, Maya tak bisa tidur. Pikirannya masih dipenuhi sosok orang utan tadi. Ia teringat luka di kakinya dan merasa bersalah meninggalkannya begitu saja. Esok paginya, ia kembali ke tempat yang sama, berharap masih bisa menemukannya. Benar saja, orang utan itu masih ada di sana, duduk di atas batu besar. Kali ini, ia tidak ragu lagi. Maya membawa orang utan itu pulang ke rumahnya secara diam-diam. Ia menyiapkan tempat kecil di belakang rumah, jauh dari pandangan neneknya. Setiap hari, ia merawatnya, memberi makan, dan bahkan berbicara dengannya seolah mengerti. Hari-hari berlalu, dan Maya semakin akrab dengan orang utan itu. Namun, sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Ia sering merasa lelah. Tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya. Rasa mual sering datang, membuatnya sulit makan. Kadang-kadang, ia merasa seolah sedang diawasi, meskipun tidak ada orang di sekitarnya. Beberapa warga mulai bertanya-tanya, karena Maya sering terlihat berbicara sendiri di belakang rumah. Ia mulai khawatir, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Suatu hari, saat pergi ke pasar, Maya mendengar bisikan di antara para ibu-ibu desa. "Maya makin aneh akhir-akhir ini," kata salah seorang wanita. "Iya, aku lihat dia sering bicara sendiri, atau mungkin dengan sesuatu yang tak terlihat." Maya merasakan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Ia menundukkan kepala, mempercepat langkahnya, dan segera pulang ke rumah. Di depan rumahnya, neneknya sudah menunggu dengan tatapan serius. "Maya, kita perlu bicara." Suara neneknya terdengar berat. Maya duduk di hadapan neneknya. Tangannya gemetar. "Ada yang ingin nenek tanyakan," ucap sang nenek dengan nada tegas. "Kenapa perutmu mulai membesar?" Maya terkejut. Napasnya tercekat di tenggorokan. "Nenek bicara apa?" "Aku baik-baik saja."
Suaranya bergetar. Jangan berbohong, Maya. Ini bukan sesuatu yang bisa kau sembunyikan. Maya menggigit bibirnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak punya jawaban, karena ia sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Maya berusaha menghindari tatapan neneknya yang penuh curiga. Ia sendiri tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuhnya. Setiap pagi, ia merasa mual. Tubuhnya semakin terasa berat. Pakaiannya mulai terasa sempit. Tetapi ia tidak ingin percaya ada yang aneh. "Kamu tidak sakit, kan?" tanya neneknya dengan nada khawatir. Maya menggeleng pelan, tetapi tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. "Kalau ada yang terjadi, kau harus bicara," lanjut sang nenek dengan suara lirih. Maya hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Malam itu, Maya berbaring dengan gelisah di tempat tidurnya. Suara jangkrik dan burung malam terdengar sayup-sayup dari luar jendela. Di belakang rumah, ia tahu orang utan itu masih ada, bersembunyi di tempat yang telah ia siapkan. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Dari balik jendela, ia merasa ada suara bisikan yang samar-samar datang dari arah hutan. Bisikan itu terdengar seperti suara yang memanggil namanya, tetapi ia tidak bisa memahami kata-katanya. Jantungnya berdegup lebih kencang. Tangannya mengepal selimut erat-erat. Mungkin hanya angin. Gumamnya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Pagi berikutnya, Maya berjalan menuju sungai untuk mencuci pakaian. Di sepanjang jalan, ia merasakan tatapan tajam dari orang-orang di desa. Beberapa wanita berbisik pelan saat melihatnya lewat. "Lihat perutnya. Apa dia hamil?" Suara lirih terdengar di belakangnya. Maya berpura-pura tidak mendengar dan mempercepat langkahnya. Di dekat sungai, ia bertemu dengan Busari, tetangga yang selalu ramah. "Maya, kau kelihatan pucat. Kau baik-baik saja?" tanya Busari dengan nada lembut. Maya hanya tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Bu." Namun, tatapan Busari berubah aneh, seolah menyadari sesuatu. Malam harinya, Maya tertidur dengan gelisah. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berada di hutan yang gelap dan berkabut. Ia berjalan tanpa tujuan, tetapi kakinya terasa ringan, seolah melayang. Dari balik pepohonan, sesosok bayangan besar muncul, berdiri tegak menatapnya. Sosok itu bukan manusia, tetapi juga bukan sepenuhnya hewan. "Kau sudah memilih jalanmu," suara itu terdengar, dalam dan menggema. Maya terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya. Tangannya refleks menyentuh perutnya. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Nenek Maya semakin curiga dengan perubahan cucunya. Ia memperhatikan bagaimana tubuh Maya semakin lemah setiap hari. Beberapa kali, neneknya melihat Maya berbicara sendiri di belakang rumah. "Sudah cukup," kata nenek dengan suara tegas. "Besok kita pergi ke dukun kampung untuk meminta petunjuk." Maya terkejut. Wajahnya pucat. "Tidak perlu, Nek. Aku baik-baik saja," ucapnya buru-buru. "Jangan membantah. Ini bukan hal biasa, Maya," kata neneknya dengan nada tinggi. Maya menunduk, menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menghindar. Keesokan harinya, Maya dan neneknya berjalan menuju rumah Mbah Rengga, dukun desa. Rumah itu berada di tepi hutan, jauh dari pemukiman warga. Aroma dupa menyengat di udara, dan suara lonceng kecil terdengar di depan pintu. "Masuklah," suara berat terdengar dari dalam. Mereka melangkah masuk, duduk di atas tikar tua yang terasa dingin di kulit. Mbah Rengga menatap Maya lekat-lekat. Matanya menyipit seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. "Ada yang mengikutimu," ucapnya lirih. Maya menggigit bibirnya. Jantungnya berdetak semakin kencang. Mbah Rengga menutup matanya, mulai merapal doa-doa dengan suara pelan. Asap dupa menebal, memenuhi ruangan dengan aroma yang menusuk hidung. Setelah beberapa saat, ia membuka mata dan menatap Maya dengan ekspresi serius. "Kau telah membawa sesuatu dari hutan, sesuatu yang bukan dari dunia ini." Maya menahan napas. Perutnya terasa semakin berat. "Apa maksudnya, Mbah?" tanya neneknya dengan suara cemas. "Orang utan yang kau rawat itu bukan hewan biasa.
suara Mbah Rengga terdengar bergetar. Ia adalah penjelmaan sesuatu yang lebih tua dari yang bisa kita pahami. Mata Maya membesar, tubuhnya gemetar, tetapi sebelum ia bisa bicara, perutnya kembali berdenyut keras. Ia menjerit. Rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Maya menggigit bibirnya, menahan rasa sakit yang tiba-tiba menyerang perutnya. Tubuhnya terasa seperti diremas, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Neneknya buru-buru meraih tangannya. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Mbah, tolong cucuku." Suara neneknya hampir bergetar. Mbah Rengga menghela napas panjang, lalu mengambil segenggam bunga kering dari sebuah wadah bambu. "Ini bukan sakit biasa," gumamnya sambil menaburkan bunga itu ke dalam mangkuk berisi air. Maya menutup matanya. Tubuhnya mulai berkeringat dingin. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara gemerisik daun dari arah hutan. Malam itu, Maya terbaring lemah di kamarnya. Tubuhnya menggigil meski udara terasa hangat. Di luar rumah, suara hutan terdengar lebih hidup dari biasanya. Suara burung malam bercampur dengan suara dedaunan yang bergesek satu sama lain. Di antara suara alam itu, ada sesuatu yang berbeda. Suara napas berat, seperti sesuatu yang mengintai di kegelapan. Maya membuka matanya, menatap langit-langit dengan napas memburu. Di balik jendela yang tertutup rapat, dua mata merah bersinar dalam kegelapan. Pagi harinya, nenek Maya duduk di beranda dengan wajah muram. Ia menatap Maya yang semakin pucat. Perutnya kini lebih besar dari sebelumnya. "Kau masih sering pergi ke belakang rumah?" tanya neneknya tanpa mengalihkan pandangan. Maya menelan ludah, mencoba mencari alasan. "Tidak, Nek, aku hanya beristirahat di rumah," jawabnya pelan. Namun, neneknya tidak mudah percaya. "Maya, kau menyembunyikan sesuatu, bukan?" Suaranya lebih tegas kali ini. Maya menggeleng cepat, tetapi tubuhnya semakin gemetar. "Aku akan melihat sendiri," kata neneknya sebelum berdiri dan berjalan ke belakang rumah. Maya buru-buru mengikuti neneknya ke belakang rumah. Ia berharap bisa menghentikannya sebelum terlambat. Namun, saat neneknya membuka pintu kayu kecil menuju tempat persembunyian orang utan, kandang itu kosong. Tidak ada jejak keberadaan orang utan di sana. Hanya beberapa helai bulu yang tersangkut di dinding kayu. "Di mana hewan itu, Maya?" Suara neneknya terdengar dingin. Maya menatap sekeliling dengan panik. Hatinya berdebar kencang. Aku tidak tahu, Nek. Tadi dia masih di sini." Neneknya berjongkok, memperhatikan tanah di sekitar kandang. Ada jejak kaki yang aneh, lebih besar dari jejak orang utan biasa. Jejak itu memanjang menuju arah hutan, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja. "Ini bukan jejak binatang biasa," bisik neneknya dengan wajah tegang. Maya mundur selangkah, perutnya kembali terasa nyeri. "Aku tidak mengerti, Nek. Aku hanya ingin membantunya." "Kau sudah membawa sesuatu yang tidak boleh kau bawa pulang." Suara neneknya gemetar. "Dan sekarang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi." Malam itu, Maya terbaring di kamarnya dengan tubuh yang semakin lemah. Suara-suara dari hutan semakin sering terdengar, seolah ada sesuatu yang mendekat. "Aku harus tidur. Aku hanya kelelahan," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, baru saja ia memejamkan mata, suara gedoran keras terdengar dari luar rumah. "Duk, duk, duk." Maya terlonjak bangun. Jantungnya berdegup kencang. Neneknya juga terbangun dan segera mengambil lentera minyak. Mereka berjalan menuju pintu, tapi suara itu sudah menghilang. Ketika neneknya membuka pintu, hanya ada daun-daun yang berserakan, dan sehelai bulu orang utan yang tergeletak di tanah. Keesokan harinya, Nenek Maya memutuskan bahwa mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Kita harus menemui Mbah Rengga lagi," katanya tegas. Maya mengangguk lemah. Tubuhnya semakin sulit digerakkan. Mereka berjalan menuju hutan, melewati jalur yang semakin terasa asing dan menyeramkan. Langkah neneknya mantap, tetapi Maya merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Udara semakin dingin, dan hutan terasa lebih sunyi dari biasanya.
Kita hampir sampai. Neneknya berbisik pelan. Tiba-tiba, semak-semak di depan mereka bergetar keras. Maya berhenti. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dari dalam semak-semak, muncul bayangan besar yang perlahan-lahan berdiri. Bulunya hitam pekat. Matanya merah menyala dalam kegelapan. Itu adalah orang utan yang ia rawat. Tetapi bentuknya jauh lebih besar dari sebelumnya. Maya. Suara berat menggema, bukan suara manusia, tetapi juga bukan suara binatang. Kakinya gemetar, tubuhnya terasa lemas, tetapi ia tidak bisa berpaling. Apa yang terjadi padamu? Suaranya bergetar. Orang utan itu hanya menatapnya, seolah menunggu sesuatu. Kau bukan hanya seekor binatang. Suara neneknya lirih. Kau adalah sesuatu yang jauh lebih tua. Mbah Rengga tiba-tiba muncul dari balik pepohonan, membawa tongkat kayu panjang di tangannya. Sudah cukup. Makhluk ini bukan milik dunia kita. Serunya. Orang utan itu berbalik, menatap Mbah Rengga dengan mata tajam. Apa yang terjadi sebenarnya? Maya bertanya. Matanya mulai basah. Dia bukan hewan biasa. Maya, dia makhluk tua yang telah ada sejak zaman leluhur kita. Ujar Mbah Rengga. Dan kau telah terikat dengannya. Maya menatap makhluk itu. Perutnya berdenyut semakin keras. Terikat? Apa maksudnya? Kau telah menjadi bagian dari dunianya. Mbah Rengga berbisik. Orang utan itu melangkah maju, dan dunia di sekitar Maya berubah menjadi kabut tebal. Kabut tebal menyelimuti sekeliling Maya, membuatnya sulit melihat apapun. Udara terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Suara nenek dan Mbah Rengga menghilang, hanya ada keheningan yang menakutkan. Maya mencoba melangkah, tetapi tanah di bawahnya terasa berbeda, lebih lembut, lebih dingin. Di mana aku? Gumamnya. Suaranya menggema seakan berada di ruang yang luas. Dari kejauhan, bayangan besar mulai terlihat, semakin mendekat. Itu adalah orang utan, tetapi tubuhnya kini bercahaya dengan warna keemasan. Matanya menatap Maya tajam, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang belum ia pahami. Maya merasa tubuhnya melayang, ringan seperti bulu dihembus angin. Dari dalam kabut, suara yang familiar terdengar. Maya. Suara itu lembut, tetapi juga dalam dan menggema. Ia menoleh ke segala arah, tetapi tidak melihat siapapun. Kau telah dipilih. Suara itu terdengar lagi. Dipilih untuk apa? Maya bertanya, tetapi tidak ada jawaban. Perlahan, kabut mulai menipis, dan ia melihat sebuah tempat yang asing. Hutan itu tidak seperti yang ia kenal. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan cahaya aneh berpendar di antara dedaunannya. Di tengah hutan, berdiri sosok tua dengan pakaian khas suku Dayak kuno. Rambutnya panjang, matanya berkilat tajam, tubuhnya dihiasi ukiran yang bercahaya. Kau telah melintasi batas, anakku, ujar lelaki itu dengan suara tenang. Siapa kau? Maya bertanya, suaranya bergetar. Aku adalah penjaga tanah ini, dan kau telah membuka jalan bagi sesuatu yang tidak boleh kembali. Maya tidak mengerti, kepalanya berdenyut, dan perutnya terasa semakin berat. Aku hanya ingin membantu. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Suaranya melemah. Lelaki itu menghela napas panjang, lalu menatap Maya dalam-dalam. Tapi sekarang, kau harus menanggung akibatnya. Udara tiba-tiba menjadi lebih hangat, dan suara neneknya kembali terdengar samar. Maya, Maya, bangun. Suara neneknya memanggil dengan panik. Ia membuka matanya, mendapati dirinya kembali di hutan. Tubuhnya terbaring di tanah. Mbah Rengga berjongkok di sampingnya, memegang tangannya erat. Apa yang terjadi? Maya bertanya dengan napas memburu. Kau pingsan, tetapi tubuhmu mulai berubah, kata neneknya. Wajahnya pucat. Maya menatap tangannya. Kulitnya terasa lebih kasar, lebih gelap dari sebelumnya. Aku merasa berbeda. Bisiknya ketakutan. Mbah Rengga berdiri, menatap langit yang mulai mendung.
Kita tidak punya banyak waktu. Sesuatu sedang terjadi di antara dua dunia. Dari balik pepohonan, terdengar suara gemerisik yang semakin keras. Semua orang menoleh, berjaga-jaga dengan waspada. Perlahan, sosok orang utan itu muncul kembali, tetapi kali ini auranya terasa berbeda. Tidak lagi sekadar hewan, tetapi sosok yang memiliki kekuatan yang tidak biasa. Matanya masih merah, tetapi kali ini penuh dengan emosi yang sulit dijelaskan. "Dia datang untukmu," ujar Mbah Rengga. Suaranya tegang. Maya mundur perlahan, tetapi tubuhnya terasa berat, seakan sesuatu menahannya. "Aku tidak bisa bergerak." Napasnya memburu. Orang utan itu mengangkat satu tangan, dan angin berputar di sekitar mereka. Maya merasa sesuatu menariknya mendekat ke makhluk itu. Rasa panas menjalar ke seluruh tubuh Maya, membuatnya gemetar. Ia menatap kedua tangannya. Jari-jarinya terlihat lebih panjang dari sebelumnya. "Apa yang terjadi padaku?" Ia berteriak, tetapi suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. "Kau sedang berubah," kata Mbah Rengga. Wajahnya semakin serius. "Tidak, aku manusia. Aku bukan ini." Maya mulai menangis, tetapi tubuhnya semakin terasa asing baginya. Orang utan itu melangkah lebih dekat, mengulurkan tangannya. "Jika kau menerima takdirmu, semuanya akan lebih mudah." Suara dalam itu terdengar di kepalanya. "Aku tidak mengerti. Aku tidak ingin ini." Maya mencoba mundur, tetapi tubuhnya tidak lagi menurutinya. Suara di kepalanya semakin kuat. "Terimalah." Di desa, kabar tentang Maya telah menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai berkumpul di depan rumahnya, bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. "Aku mendengar ada sesuatu yang aneh dengan gadis itu," bisik salah satu warga. "Neneknya membawa dia ke hutan. Mungkin ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan," kata yang lain. Beberapa warga mulai merasa takut, berpikir bahwa Maya telah terkena kutukan dari roh hutan. Beberapa yang lain mendesak kepala desa untuk bertindak sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. "Kita harus memastikan dia tidak membawa bencana ke desa kita," ujar seorang lelaki tua. Suasana semakin panas. Ketakutan mulai berubah menjadi kemarahan. "Jika dia bukan lagi manusia, maka dia tidak bisa tinggal di antara kita." Suara itu menggema di tengah kerumunan. Nenek Maya dan Mbah Rengga tahu bahwa mereka tidak bisa kembali ke desa sekarang. "Mereka tidak akan menerimamu, Maya," ujar neneknya dengan nada sedih. "Tapi aku tidak ingin pergi. Ini rumahku." Maya menangis, tetapi ia tahu itu sia-sia. Tubuhnya semakin berubah, dan ia merasa semakin terhubung dengan orang utan itu. "Kita harus menemukan cara untuk menghentikan ini," kata Mbah Rengga. "Atau, kau harus menerima siapa dirimu sekarang." Maya menggigit bibirnya. Perutnya terasa lebih berat dari sebelumnya. "Aku ingin kembali seperti semula." Suaranya lirih, tetapi jauh di dalam hatinya. Ia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Langit semakin gelap. Angin mulai bertiup kencang. Orang utan itu berdiri di hadapan Maya, menatapnya dengan penuh arti. "Kau bisa bertarung melawan ini, atau kau bisa menerimanya," bisik suara dalam pikirannya. Tubuh Maya semakin panas. Matanya mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Aku takut," katanya pelan. Orang utan itu mengulurkan tangannya. "Kau tidak sendiri." Maya menatap tangannya yang kini berubah. Hatinya bergetar. Di kejauhan, suara warga desa semakin dekat. Mereka datang dengan obor di tangan. "Maya, jangan kembali. Mereka tidak akan menerimamu," seru neneknya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan," bisik Maya. Orang utan itu menatapnya dengan sabar. "Kau sudah tahu jawabannya, Maya. Kau hanya perlu memilih." Napas Maya memburu. Dunia di sekelilingnya terasa semakin sempit. Apakah ia akan melawan atau menerima takdirnya? Obor-obor menyala di tangan warga yang semakin mendekat. Suara teriakan bercampur dengan derap langkah yang tergesa-gesa. "Jangan biarkan dia mendekati desa."
Suara kepala desa menggema. Dia bukan lagi manusia. Dia membawa kutukan. Teriak seorang lelaki tua. Maya berdiri di tengah hutan. Tubuhnya gemetar. Matanya penuh ketakutan. "Nek, apa yang harus aku lakukan?" Suaranya bergetar. Neneknya memegang tangannya erat. Air mata jatuh di pipinya. "Kita tidak bisa kembali, Maya. Mereka tidak akan percaya apapun yang kita katakan." Orang utan itu berdiri di sisi Maya, seolah melindunginya dari ancaman yang semakin dekat. "Mereka takut padamu." Suara berat itu kembali terdengar dalam benaknya. Maya menggigit bibirnya. Tubuhnya terasa lebih panas dari sebelumnya. "Aku tidak ingin menyakiti siapapun," bisiknya. "Kau tidak perlu, tetapi kau harus memilih." Maya memejamkan matanya, berusaha mengendalikan sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya. Angin bertiup lebih kencang. Daun-daun berputar liar di sekitar mereka. Warga yang melihat kejadian itu mulai mundur ketakutan. Kepala desa mengangkat obornya lebih tinggi. "Jika kita tidak menghentikannya sekarang, dia akan menjadi ancaman bagi kita semua." Suaranya lantang. "Bakar hutan ini jika perlu. Jangan biarkan dia lolos," teriak seseorang dari kerumunan. Maya tersentak. Matanya melebar ketakutan. "Tidak, jangan lakukan itu," ia berteriak. Tetapi suara gemuruh semakin besar. Api mulai menjilat dedaunan kering. Asap mulai membubung ke udara. Orang utan itu menggeram pelan, seolah memperingatkan mereka. "Mereka tidak akan berhenti. Mereka tidak akan pernah menerima kita," katanya dengan nada berat. Maya berdiri di persimpangan keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia bisa tetap diam dan menerima nasibnya, atau ia bisa melawan untuk bertahan. "Aku tidak ingin menjadi musuh mereka." Suaranya lirih. "Tapi mereka telah memutuskan bahwa kau adalah musuh." Orang utan itu menjawab. Api semakin menyebar. Panasnya terasa hingga ke kulit. Nenek Maya menarik tangannya. Wajahnya penuh harap. "Lari, Maya. Kita harus pergi sekarang," serunya. Tetapi kaki Maya tetap terpaku di tanah. Hatinya berteriak dalam kebingungan. Dari balik kerumunan, seorang wanita tua berlari dengan wajah panik. "Hentikan! Jangan sakiti dia!" teriaknya. Semua orang menoleh ke arahnya, termasuk kepala desa. "Apa maksudmu, Burina?" tanya seseorang. Wanita itu terengah-engah, lalu menatap Maya dengan mata penuh kesedihan. "Aku tahu siapa dia. Aku tahu apa yang terjadi padanya," ucapnya lirih. Maya menatapnya dengan bingung. "Apa yang kau maksud?" Wanita itu menelan ludah, lalu berbisik. "Kau adalah anak yang telah dipilih, seperti yang pernah terjadi dulu. Dulu, ada seorang wanita di desa ini yang mengalami hal yang sama," lanjut Burina. "Ia juga dipilih oleh makhluk hutan. Ia juga mengalami perubahan yang tidak bisa dijelaskan." Warga terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Lalu, apa yang terjadi padanya?" Maya bertanya, suaranya bergetar. "Dia menghilang, hilang di hutan, dan tidak pernah kembali," jawab Burina pelan. Kepala desa menatap wanita tua itu dengan mata membelalak. "Kenapa kau baru memberitahu kami sekarang?" Suaranya terdengar marah. "Karena aku takut. Aku tidak ingin kejadian itu terulang." Burina menangis. Semua orang terdiam dalam ketegangan yang menusuk. Mata Maya membasah. Hatinya dipenuhi kebingungan dan kesedihan. "Jadi, aku bukan yang pertama," bisiknya pada dirinya sendiri. Orang utan itu masih berdiri di sisinya, menunggu keputusan terakhirnya. "Apa yang terjadi padanya?" Maya bertanya, suara penuh ketakutan. "Dia menerima takdirnya dan meninggalkan dunia manusia," jawab Burina. Maya menoleh ke arah neneknya. Matanya memohon jawaban. "Kau bisa pergi, atau kau bisa tinggal. Tapi tinggal berarti hidup sebagai seseorang yang tidak akan pernah diterima," kata neneknya dengan suara berat. Maya menunduk. Perutnya kembali terasa berdenyut keras. Aku tidak bisa memilih." Orang utan itu melangkah lebih dekat, menatap Maya dengan penuh kesabaran.
Aku akan selalu menunggumu. Suaranya menggema di dalam kepalanya. Maya merasakan sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang perlahan tumbuh dan semakin kuat. Jika aku pergi, apakah aku akan kehilangan semuanya? Tanyanya, suaranya bergetar. Tidak, kau hanya akan menjadi dirimu yang sebenarnya. Suara itu menjawab. Angin berputar di sekelilingnya. Daun-daun melayang seperti berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti. Maya, neneknya berteriak. Suaranya penuh ketakutan dan kesedihan. Tetapi Maya tahu, ini adalah saatnya memilih. Maya menghela napas panjang, menatap ke arah neneknya dan warga desa. Kemudian ia menoleh ke arah orang utan itu, ke arah hutan yang gelap dan penuh misteri. Aku tidak bisa kembali, bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Aku bukan lagi bagian dari dunia mereka. Neneknya jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Maya melangkah perlahan, mendekati orang utan itu. Suara angin berdesir, membawa bisikan yang tak bisa dipahami oleh manusia biasa. Dalam sekejap, tubuhnya terasa ringan, perlahan menghilang di antara bayangan pepohonan. Warga desa hanya bisa menatap dengan penuh ketakutan, tanpa ada yang berani mengejarnya. Maya telah memilih, dan ia tidak pernah kembali. Setelah Maya menghilang ke dalam hutan, warga desa masih berdiri dalam keheningan. Beberapa dari mereka masih menatap ke arah pepohonan, berharap melihat sosoknya kembali. Namun, yang tersisa hanyalah suara angin dan nyala obor yang mulai redup. Kepala desa menghela napas panjang, lalu membuang pandangannya ke tanah. Semua sudah selesai, kita harus pulang, katanya akhirnya. Warga perlahan membubarkan diri. Satu persatu berjalan kembali ke desa. Hanya nenek Maya yang masih berdiri di tempatnya. Matanya masih tertuju ke arah hutan. Air mata mengalir di pipinya. Tetapi ia tahu bahwa cucunya telah memilih jalan yang tidak bisa diubah. Malam itu, langit terasa lebih gelap dari biasanya. Di dalam hutan yang sunyi, hanya suara jangkrik dan dedaunan yang bergesek terdengar. Di tengah pepohonan yang menjulang tinggi, bayangan Maya terlihat berjalan perlahan. Rambutnya tergerai, tubuhnya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Orang utan itu berjalan di sampingnya, tanpa suara, seolah membimbingnya menuju sesuatu yang lebih dalam. Apa yang terjadi padaku? Bisik Maya pelan. Kau telah menemukan tempatmu. Suara itu kembali terdengar di kepalanya. Ia menatap ke langit, merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Waktu berlalu, tetapi Maya tidak pernah kembali ke desa. Warga akhirnya menganggapnya telah hilang, seperti wanita yang diceritakan Burina sebelumnya. Beberapa orang masih mempercayai bahwa ia telah menjadi bagian dari dunia roh. Sementara itu, di dalam hutan, kehidupan berjalan dengan cara yang berbeda. Maya telah beradaptasi dengan dunianya yang baru, melihat alam dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia bisa merasakan denyut pepohonan, memahami suara angin, bahkan berbicara dengan makhluk-makhluk yang tersembunyi dari mata manusia. Tidak ada penyesalan di hatinya, hanya kedamaian yang perlahan meresap ke dalam dirinya. Aku akhirnya menemukan siapa diriku sebenarnya, gumamnya sambil tersenyum. Kehidupan seringkali membawa kita ke jalan yang tidak kita duga. Maya tidak pernah menyangka bahwa keputusannya merawat orang utan akan mengubah takdirnya. Namun, takdir bukanlah sesuatu yang bisa kita hindari. Terkadang, kita harus memilih antara tetap bertahan dalam ketakutan atau menerima kenyataan yang telah ditetapkan untuk kita. Kisah ini bukan hanya tentang Maya, tetapi juga tentang penerimaan dan keberanian menghadapi perubahan. Tidak semua orang akan memahami perjalanan hidup kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah bagaimana kita menerima diri kita sendiri dengan sepenuh hati. Dalam kehidupan, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Alam semesta menyimpan rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau merenung. Allah telah menciptakan makhluk-makhluk yang tidak kita ketahui. Sebagian terlihat, sebagian tersembunyi. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Hadis riwayat Muslim. Kisah Maya adalah pengingat bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari ciptaan yang luas ini. Kita boleh bertanya,
Tetapi tidak semua pertanyaan memiliki jawaban yang bisa kita terima. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjalani hidup dengan keikhlasan dan keyakinan kepadanya. Apakah Maya benar-benar berubah menjadi makhluk yang berbeda? Ataukah ia hanya menemukan jalannya sendiri dalam kehidupan ini? Tidak ada yang tahu pasti, dan mungkin tidak ada yang akan pernah tahu. Namun, satu hal yang pasti, ia telah membuat pilihan, dan ia telah menerima takdirnya. Dunia manusia mungkin telah melupakannya, tetapi hutan akan selalu mengingat namanya. Di antara dedaunan yang berbisik, dalam bayangan pepohonan yang bergerak, Maya masih ada di sana, hidup dalam keheningan, menyatu dengan alam yang telah memilihnya. Setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Tidak semua jalan akan terlihat lurus dan jelas. Terkadang, kita akan dihadapkan pada pilihan yang sulit, seperti yang dialami Maya. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani pilihan itu dengan penuh keikhlasan. Jangan takut untuk mencari kebenaran, tetapi juga jangan lupa untuk menerima kenyataan. Karena pada akhirnya, kita semua hanyalah musafir di dunia ini, menuju perjalanan yang lebih besar. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaan langit dan bumi serta segala makhluk yang ada di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Dan di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat Ad-Dhariyat 20-21. Setiap kejadian yang terjadi di dunia ini memiliki makna yang lebih dalam. Sebagai manusia, kita hanya bisa melihat sebagian kecil dari kebenaran yang sesungguhnya. Namun, satu hal yang pasti, Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk setiap makhluknya. Semoga kisah ini mengajarkan kita untuk lebih memahami kehidupan, alam, dan diri kita sendiri. Dan mungkin, di suatu tempat yang jauh di dalam hutan, Maya masih berjalan di antara pepohonan, menatap langit dengan mata yang penuh dengan rahasia. Tamat.